Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, perkenalkan saya sebagai moderator dari kelompok 3. Saya ingin memperkenalkan anggota kami dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Daikit Mubrianti sebagai penjawab nomor 1. Untuk selanjutnya yaitu Risa Maria penjawab nomor 2. Kameramen kami yaitu ada Inas Sabila dan Tewindi Kalita. Editor kami dari kelompok 3 yaitu Anggita Nurfadila. Dan untuk menambahkan dari pertanyaan kami atau jawaban kami yaitu ada Teh Puji Setia Puji. Baik, dari pertanyaan kasus 3 yaitu kelompok kami, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama. Apakah pertimbangan dan keputusan Pak Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami keputusannya sudah sesuai karena di Bali sendiri tidak boleh ada gedung pencakar langit lebih tinggi dari Pura Besakih, karena kepercayaan di Bali itu percaya bahwa dewa-dewa itu bersemayam di gunung. Jadi gedung pencakar langit di kota Jakarta itu tidak relevan dengan siswa di Bali, peserta didik di Bali. Jadi keputusan Pak Made untuk menggantinya dengan pantai dan makanan itu sudah sesuai karena makanan dan pantai itu sudah sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan oleh Pak Made itu adalah prinsip relevansi. Prinsip yang digunakan pada kasus tersebut adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini menjelaskan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa jika materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam kasus ini, Pak Made mengaitkan materi teks deskripsi dengan lingkungan peserta didiknya di Bali. Selain itu ada prinsip fleksibilitas yang dimana karena memiliki sifat pembelajaran yang lentur dan fleksibel, jadi tidak berpaku pada teks deskripsi yang ada di buku tentang pencakar langit. Jadi prinsip fleksibelnya ada di menggunakan hal apa yang ada di daerah mereka. Yang kedua, teori yang menurut kelompok kami nyambung dengan prinsipnya adalah teori konstruktivisme, karena teori ini menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi melalui proses aktif dari peserta didik. Peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Dalam kasus ini, Pak Made memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka, yaitu Bali, melalui contoh deskripsi pantai dan makanan khas Bali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Setia Puji menambahkan 2 pertanyaan, yaitu menambahkan langkah-langkah pembelajaran. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Ya, untuk langkah-langkah tidak ada di saya ya teman-teman. Mungkin karena tadi kita tentang pendekatan teori konstruktivisme, di mana peserta didik digali pemahamannya berkaitan dengan keadaan setempat gitu. Karena kan tadi berkaitan dengan Bali, di mana tidak boleh ada gedung pencakar langit. Jadi di sini Pak Made untuk langkah-langkah pembelajarannya itu terbagi menjadi 5 langkah-langkah. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada elistasi, yang ketiga ada
rekonstruksi ide, yang keempat ada aplikasi ide, yang kelima ada review. Nah, untuk tahapan orientasi di mana PAMADE ini memberikan stimulus kepada peserta didik yang berkaitan dengan lingkungan setempat. Karena itu berkaitan dengan Bali, lingkungan setempatnya, jadi PAMADE memanfaatkan Pantai Kuta dan untuk makanan khasnya itu adalah sate lilit. Nah, kemudian untuk di tahap yang kedua yaitu elusitasi, PAMADE menggali pengetahuan peserta didik berkaitan Pantai Kuta, seperti di mana letak Pantai Kuta, terus bagaimana kondisinya, siapa saja pengunjungnya dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk berkaitan dengan sate lilit, PAMADE bisa menggali dengan sebuah pertanyaan seperti bahan dasar sate lilit itu terbuat dari apa, kemudian bagaimana rasanya, terus bentuknya seperti apa. Dan untuk tahap yang ketiga yaitu rekonstruksi ide, di mana pada tahap ini PAMADE membagi kelompok peserta didik menjadi dua kelompok. Jadi ada yang membahas tentang Pantai Kuta dan ada yang membahas tentang sate lilit. Nah, di mana dari setiap anggota kelompoknya ini bisa mengemukakan pandangannya terkait pandangan mereka tentang dua hal tersebut, yang kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang ada. Nah, kemudian pada tahap yang keempat, di mana ada aplikasi ide. Nah, hasil kesimpulan diskusi dari peserta didik tersebut dituangkan ke dalam sebuah teks deskripsi, yang kemudian pada tahap yang terakhir yaitu review, peserta didik hasilnya itu membuat deskripsi yang akan dipresentasikan ke depan. Mungkin sekian, kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari kami. Untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Untuk pewakilan dari setiap pewakilan kelompok itu satu orang yang dimulai dari kelompok mana? Baik, kami dari kelompok 1 izin bertanya terkait kasus nomor 2. Kan tadi disebutkan ya bahwa teori yang dipakai atau relevan dengan kasus nomor 2 itu teori konstruktivisme. Nah, mengapa tidak menggunakan teori lain seperti teori behaviorisme, humanisme, ataupun teori kognitif? Terima kasih. Oke, baik. Kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan mengenai tadi di dalam slide ada yang tertulis melalui interaksi dengan lingkungannya. Mohon berikan contohnya, maksudnya seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penanya. Untuk kelompok 1 menjawab kelompok 1 dengan pertanyaan, adakah teori yang digunakan selain menggunakan teori konstruktivisme? Baik, yang untuk kelompok 1 akan dijawab oleh Teh Puji. Iya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, moderator. Tadi untuk pertanyaan dari kelompok 1, apa ada teori lain yang digunakan? Dari jawaban kami adalah dengan menggunakan teori konstruktivisme. Kenapa? Kita bisa lihat bersama-sama ya teman-teman di sini. Di sini ada kata kuncinya. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, PAMADE mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Nah, sekarang kita kilas balik tentang teori konstruktivisme, di mana teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Dan di sini PAMADE menggunakan contoh daerahnya. Otomatis PAMADE itu menggali pengetahuan peserta didik tentang daerahnya langsung. Kayak misalnya peserta didik itu udah dipastikan tahu lah kondisi tentang Bali. Nah, PAMADE menggunakan Pantai Kuta contohnya. Nah, otomatis PAMADE di sini memberikan pertanyaan, bagaimana kondisi Pantai Kuta, terus letaknya ada di mana, mungkin seperti itu. Nah, dari situ PAMADE menggali apa yang sudah ada dalam gambaran peserta didik yang kemudian akan dikembangkan menjadi sebuah teks deskripsi seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Ya, mungkin sekian, terima kasih. Untuk kelompok 1 sudah jelas. Untuk pertanyaan kedua yaitu dari kelompok 2 dengan pertanyaan berikan contoh interaksi dengan lingkungan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Contoh interaksi dengan lingkungan sendiri sudah disebutkan oleh PAMADE ya. Misalkan salah satunya membahas pantai. Pantai itu kan lingkungan terdekat dengan para peserta didik. Jadi di situ ada interaksi, pasti banyak interaksi dengan lingkungannya, keadaan sosial geografisnya yaitu pantai.
Lalu juga ada di situ contohnya makanan, misalkan sate lilit. Di situ juga kan salah satu bentuk interaksi dengan lingkungan berupa budaya khas kuliner seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, itu ditanyakan kepada masyarakat sekitar atau dari apa? Di situ kalau PAMADE itu hanya berdasarkan pemahaman si peserta didiknya saja, pengalaman. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya terima kasih juga atas perhatiannya penjelasan kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.